الإسلام ديني ومحمدا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna dari Rensik. Bapak Tuan Guru, saya mau bertanya, apa hukumnya wanita bercadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Batasan aurat bagi seorang perempuan itu menjadi ruang perbedaan, diakui maupun tidak diakui. Menurut mayoritas ulama, batasan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karenanya, tidak diperkenankan bagi laki-laki yang bukan mahram untuk melihat tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan, yaitu bagian tubuhnya, kecuali apa yang biasa terlihat. Makna illa ma dhahara minha, yang biasa terlihat, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, yaitu dengan muka dan telapak tangan. Begitulah Ibnu Katsir mengutip pendapat beliau. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata iza balagat al-mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadha wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, seorang perempuan jika sudah dewasa atau sudah usia haid, maka tidak boleh bagian tubuhnya dilihat kecuali ini dan ini. Dan Nabi memberikan isyarat wajah dan telapak tangan. Namun ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, bahkan termasuk kukunya. Oleh karenanya, laki-laki yang bukan mahram tidak diperkenankan untuk melihat tubuh perempuan yang bukan mahramnya seutuhnya. Lalu bagaimana dengan fenomena cadar? Berdasarkan batasan aurat tadi, maka tidak diwajibkan, tidak ada perintah untuk menutup wajah dan telapak tangan, baik dengan sarung tangan maupun dengan cadar. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat mayoritas ulama, cadar itu bukanlah hal yang diperintahkan dalam agama. Namun, boleh-boleh saja untuk bagi si perempuan untuk mengenakan cadar. Singkat kata, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, an-niqabu ghairu mafrudin wa ghairu marfudin. Mengenakan cadar itu bukan perkara yang diperintahkan atau diwajibkan, tetapi bukan perkara yang tertolak dalam agama. Sehingga silahkan saja bagi perempuan yang merasa ingin menggunakan cadar, itu dipersilahkan. Namun perlu juga diberikan catatan-catatan bahwa ada hal-hal yang memang wajah harus ditampakkan, seperti ketika melaksanakan manasik haji. Begitu pula dalam hal memberikan kesaksian. Sebagai saksi, perempuan diminta untuk membuka cadarnya agar jelas siapa identitas, bentuk rupa dari orang yang bersaksi tersebut. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, saya dari Mamben. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz, bagaimana hukum musik menurut agama Islam? Mohon dijawab dan dijelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa media Ponpes Sa'adatul Darain NWDI Kabar yang saya hormati dan muliakan. Manusia
yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan dimensi fisik dan dimensi ruh, itu diperkenankan oleh agama untuk melakukan hal-hal untuk membahagiakan fisiknya, juga membahagiakan rohaninya. Tentu saja melalui media-media serta cara-cara yang dilegalkan oleh syariat agama. Termasuk dalam hal ini adalah al-ghina wal musik, lagu dan musik. Pada dasarnya, hukum dari keduanya bisa dijelaskan satu persatu. Lagu itu kaitannya dengan lirik, kaitannya dengan rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat. Maka terkait dengan hal ini, lirik lagu adalah hukumnya mubah. Bahkan dia naik derajat menjadi dianjurkan jika lirik-lirik itu berisi hal-hal terpuji, hal-hal yang baik seperti puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia kepesantrenan, bahkan dunia kemasyarakatan di Indonesia ini, kita sudah biasa membaca lirik-lirik indah yang dipenuhi dengan puji-pujian. Kita membaca burdah, kita membaca Al-Barzanji, kita membaca Ad-Diya'ul Lami'. Bahkan dalam momen-momen tertentu, lagu-lagu tersebut bisa membangkitkan emosional. Bayangkan dalam hari-hari besar kenegaraan, kita diperdengarkan lagu-lagu perjuangan, maka pada saat itu, sebagai manusia yang memiliki sisi emosional, rasanya emosi kita menjadi tergugah dan tergerakkan. Sementara musik itu adalah hasil suara aransemen yang mengiringi lagu tersebut. Terkait dengan hal ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumiddin beliau dalam volume 2 menjelaskan secara terperinci perbedaan pandangan ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Sembari beliau memberi catatan, pada dasarnya yang menjadi perhatian ulama yang mengharamkan lagu dan musik adalah bukan esensi dari keduanya, melainkan datang dari hal-hal lain, hal-hal luar yang biasa atau yang mungkin mengiringi kedua hal tersebut. Misalnya ketika pertunjukan musik, ketika ada penampilan lagu dan musik, ada hal-hal maksiat yang menjadi isinya. Tapi tentu saja secara esensial lagu dan musik itu tetaplah menjadi perkara yang mubah. Kaidah mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullad dalilu alat tahrim. Hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalil-dalil baik dari yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan secara terperinci juga disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Ghina wal Musiqi. Begitu pula mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam kompilasi fatwa beliau Al-Bayan 5 Yusgilul Adhan volume 1 menyampaikan bahwasanya antara ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan beliau cenderung kepada yang membolehkan dengan catatan selama lirik lagunya tidak berisi hal-hal yang terlarang dalam agama seperti kesyirikan, caci maki, dan ungkapan-ungkapan atau bahasa kotor yang lainnya. Oleh karenanya, secara singkat, bahwasanya lagu dan musik adalah hal yang boleh didengarkan, hal yang mubah selama isinya tidak mengandung kemungkaran, kemaksiatan, lebih-lebih lagi kesyirikan. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Saya boleh bertanya, apakah boleh seorang wanita yang lagi haid itu berdiam di dalam masjid? Ya, saya mohon jawabannya agar kita semua tahu, terutama untuk wanita-wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
haid adalah salah satu fitrah perempuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam memberikan petunjuk serta tuntunan untuk perempuan yang mengalami haid. Petunjuk dan tuntunan mengenai haid itu sendiri, serta apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Katakanlah misalnya hukum iddah perempuan itu dikaitkan dengan berapa lama masa haid atau suci bagi si perempuan tersebut. Begitu pula dalam hal-hal ibadah. Ada ketentuan-ketentuan apa yang boleh dilakukan oleh perempuan haid, apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana misalnya seorang perempuan yang haid ingin melakukan ibadah di masjid, berdiam diri di masjid, apakah dibolehkan? Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk perempuan haid maupun laki-laki yang berhadas besar atau junub untuk berdiam diri di masjid. Hal ini didasari oleh hadis Nabi SAW, la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk didiami oleh perempuan haid maupun oleh laki-laki yang berhadas besar. Pandangan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' volume kedua halaman 160 menyebutkan bahwa madhabuna annahu yahrumu alaihil muksu fil masjidi jalisan au qa'iman au mutaraddidan au ala ayyi halin kana. Madhab kami adalah diharamkan bagi yang berhadas besar untuk duduk di masjid, untuk berdiam diri di masjid, baik dalam posisi duduk, berdiri, ataupun posisi-posisi yang lain. Wa yajuzu lahul uburu min ghairi lubsin sawa'un kana lahu hajatun amla. Namun diperkenankan bagi laki-laki yang berhadas besar maupun perempuan yang haid untuk sekedar lewat di dalam masjid. Mazhab ini adalah pegangan mazhab yang 4 termasuk Ibnul Munzir. Begitu pula pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Al-Imam Hasan Al-Basri. Oleh karenanya, seyogianya bagi perempuan yang berhadas besar seperti haid tidak berdiam diri di masjid untuk beribadah maupun mendengarkan pengajian. Lalu apa solusinya? Perempuan yang haid bisa berada di tempat yang bukan termasuk masjid. Misalnya ada bangunan aula atau gedung pertemuan atau bangunan apa saja di masjid yang tidak termasuk atau tidak bersambung dengan bangunan induk masjid. Maka untuk tempat-tempat seperti itu dimungkinkan untuk perempuan haid mendengarkan ceramah pengajian, mendengarkan majelis ta'lim dari sana. Wallahu a'lam.